Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan mengenai imbalan-imbalan pahala-pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang usaha untuk menunaikan keperluannya saudara muslim dia. Di hadis yang akan kita baca ini tidak disebutkan bulan khusus, hari khusus, ataupun tahun yang khusus. Kapan aja dilakukan akan dapat pahala-pahala yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Apalagi kalau dikerjakan di hari-hari khusus, seperti hari-hari 10 awal dari Dzulhijjah, yang dikatakan banyak ulama dari satu sisi 10 awal Dzulhijjah ini ada keistimewaan-keistimewaan yang di Ramadan pun tidak ada. Haji dilakukan di hari-hari ini, kurban dilakukan di hari-hari ini, Idul Adha dilakukan di hari-hari ini. Maka kita bagaimana usaha meningkatkan kebaikan setiap saat, wabil khusus di hari-hari mulia. Insyaallah. Yang mampu korban-korban, yang belum mampu latihan berkorban urunan, terus nanti salah satu dikorbankan. La ilaha illallah. Salah satu dari kambing yang dikorbankan, dari sapi. Wa kharraja Tabarani bi isnadihi an Abi Hurairah wa Abdurrahman bin Amr wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man masya, barang siapa berjalan fi hajati akhihi muslim, untuk menunaikan keperluan saudara muslim dia, adallahullah, maka Allah akan menaungi dia bi 75,000 malakin, dengan 75.000 malaikat, yad'una lahu, yang 75.000 tadi mendoakan untuk kemanfaatan dia. Walam yazal yakhudhu fir rahmah, dan tidak henti-hentinya dia yakhudhu fir rahmah, dia bergelimang di dalam rahmatnya Allah, hatta yafrugha, sehingga dia selesai menunaikan hajatnya muslim tadi. Fa idza faragha, maka kalau dia telah menyelesaikan hajatnya saudara muslimnya, kataballahu lahu, Allah akan tulis untuk dia hajjatan wa umratan, haji dan umrah. Wa man 'ada maridha, dan barang siapa menjenguk orang yang sakit, adallahullah, maka Allah akan menaungi dia bi 75,000 malakin, dengan 75.000 malaikat. La yarfa'u qadaman, dia tidak mengangkat telapak kaki pun, illa kutiba lahu bihi hasanatun, kecuali mesti ditulis untuknya bihi, dengan sebab mengangkat satu kali, mengangkat telapak kaki, satu kebaikan. Wala yadhu qadaman, dan dia tidak meletakkan qadaman, telapak kaki pun, illa hutta anhu sayatun, kecuali akan digugurkan darinya sayatun, satu keburukan. Wa rufi'a, dan akan diangkat lahu untuk dia biha, dengan sebab khatwah, darajatun, satu derajat, hatta yaq'uda, sehingga dia duduk fi maq'adihi, di tempat duduk dia, sampai dia duduk lagi di tempatnya. Fa idza qa'ada, maka kalau dia duduk, ghamaratu rahmah, maka rahmat akan mengucuri dia, menyelimuti dia. Fala yazalu kadzalika, maka tidak henti-hentinya dia begitu itu, dicucuri rahmat selama dia duduk. Hatta idza aqbala, sehingga ketika dia balik,
haitsu yang tahi ila mangsilihi, di tempat yang dia berakhir sampai ke rumah dia, sampai dia pulang begitu itu. Di jalan banyak capek, duduk di mobil, duduk sepeda motor, terus cucur rahmat sampai ke rumah dia lagi. Wa kharraja Ahmad bi isnadi an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ayyuma rajulin, mana saja laki-laki ya'udu maridan, yang dia menjenguk orang yang sakit, fa inna ma yakhudu, maka sungguhnya dia ini yakhudu, bergelimang, birrahmati, dalam rahmatnya Allah. Fa idza qa'ada, maka kalau dia duduk indal marid, di dekatnya orang yang sakit, ghamaratuhur rahmatu, maka rahmat akan menyelimuti dia. Tentu saja semua pahala-pahala ini kalau dilaksanakan dengan ketakwaan. Itulah kata Al-Imam Nawawi. Semua imbalan-imbalan pahala itu hanya didapatkan kalau waktu ngerjakannya disertai dengan ketakwaan. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Contohnya orang sakit yang kita tidak boleh duduk di sampingnya, terus kita duduk, alasannya jenguk orang sakit, ternyata nadzur orang sakit. Khidmat mijet-mijet, ternyata yang dipijit bukan mahram. Karena kadang-kadang hadis ini kalau nggak diterangkan, jadi alasannya sebagian pelajar yang tidak benar untuk tambah nyeleweng. Wah, ada dalilnya sekarang. Menjenguk orang sakit pahalanya, ini semuanya harus disertai prosedurnya. Qal, rawi mengatakan, fakultu, maka aku bilang pada Nabi, ya Rasulullah, hadza lis-sahih, ini yang diterangkan ini adalah pahala untuk orang yang sehat yang menjenguk tadi. Filladzi, di dalam orang ya'udul maridha, yang dia menjenguk al-maridha, orang yang sakit. Famalil maridi, maka apa yang didapatkan oleh orang yang sakit. Kalau yang jenguk pahalanya begitu itu, dikucur rahmat, bergelimang dalam rahmat. Kalau yang dijenguk bagaimana? Qal, Nabi bersabda, tuhattu anhu dhunubuhu, dirontokkan darinya dhunubuhu, dosa-dosa dia. Bagi orang iman itu masalah terbesar itu ya punya masalah dengan Allah itu. Maka kalau Allah sudah memaafkan dosa-dosa dia, ya sudah beres. Kondisi dia mirip-mirip dengan orang yang di surga. Orang di surga itu siapa toh? Orang di surga itu adalah orang-orang yang sudah tidak bermasalah dengan Allah. Wa rawahu Tabarani wa Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Marad wal Kafarat wa zada, dan dia menambahkan, faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridal 'abdu, kalau seorang hamba sakit, thalathata ayyamin, 3 hari, kharaja, maka dia keluar, min dzunubihi, dari dosa-dosa dia, kayaumi waladat ummuhu, seperti hari ibu dia melahirkan dia. Nah, ini kalau kita dapat pahala, kata dengar pahala-pahala orang sakit, apa kita perlu berharap sakit? Tidak. Arahan agama diantaranya, ya Allah, inni as'alukal afiyah, ya Allah, minta selamat, minta sehat. Tapi kalau sudah diuji sakit, bayangkanlah, harapkanlah pahala-pahala, imbalan-imbalan yang Allah akan berikan kepada orang yang telah sakit. Wallahu a'lam.